Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji besar syukur atas kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menggapai ridho rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka Ihya'ur Ramadan, melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, serta nanti kita akan melaksanakan sholat subuh. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, tarawih, witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini tiada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, tiada lain kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia, sebagaimana yang beliau tegaskan di dalam hadisnya, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Oleh karena itu kedatangan beliau, kehadiran beliau di muka bumi ini tiada lain kecuali membawakan rahmat bagi semesta alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, dengan kedatangan beliau yang telah memberikan contoh qudwah, uswah hasanah bagi kita, beliau telah membawa kita minat zulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju cahaya terang menerang. Artinya apapun profesi kita hari ini, apapun pangkat derajat kita hari ini, mau kaya atau miskin, ketika melihat kemungkaran, hendaklah kita mencegah itu, hendaklah kita menyampaikan kebaikan. Risalah dakwah ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah di antara kita mengajak, menyuruh dalam kebaikan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan keji yang mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika at'afu minal iman. Kalau di antara kita melihat fenomena kemungkaran, kejahatan, jangan sampai kita diam melihat kemungkaran tersebut, hendaklah dicegah dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan kita, kita cegah dengan lisan kita. Tidak mampu dengan tangan dan lisan kita, kita cegah atau kita membenci perbuatan mungkar tersebut, yakni dengan hati kita. Dan ini iman yang paling lemah. Para ulama memaparkan maksud dengan tangan adalah mencegah dengan tangan kita memiliki kekuatan. Beruntunglah orang yang hari ini memiliki kekuatan jabatan, pangkat, derajat, posisi sebagai pemimpin, sehingga tangannya atau tanda tangannya mampu merubah kejahatan atau minimalisir kejahatan yang ada. Inilah pentingnya kita memerlukan pemimpin yang adil dan bijaksana. Jamaah salat isya, tarawih dan witir yang Allah Subhanahu wa taala, artinya apapun yang kita lakukan dalam rangka kebaikan, pasti kita akan mendapatkan tantangan, pasti kita akan mendapatkan cobaan, pasti kita akan mendapatkan cemoohan, bahkan kita dihina, dilecehkan oleh orang lain. Kalau untuk rajinnya kita sendiri, ibadah untuk diri kita sendiri, biasanya orang lain akan memuji kita, seorang ahli ibadah yang rajin. Tetapi ketika kita mulai mengajak orang lain, berbondong-bondong, yuk kita sama-sama
puasa ini untuk berpuasa. Mari sama-sama kita berbondong-bondong datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mari kita bersama-sama infak, sedekah, wakaf dan zakat. Biasanya akan mulai nampak siapa sebenarnya teman kita, siapa sebenarnya orang yang memusuhi kita. Bahkan mereka tidak mendukung apa yang kita lakukan. Dan ini adalah sunatullah. Sebagaimana baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau dijuluki Al-Amin, mendapatkan lakab Al-Amin. Orang Quraisy kalau mau menitipkan barangnya kepada beliau dan beliau safar, dan orang-orang Quraisy safar pulang kembali dari perjalanan mereka menemui harta-harta mereka, tidak ada satupun yang kurang dari harta-harta mereka. Dan ini menunjukkan amanah yang telah dimiliki Rasulullah SAW, dan beliau dijuluki Al-Amin. Kemudian ketika baginda besar Nabi Muhammad SAW mendapatkan amanah, yakni diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, percaya tidak kalau hari ini juga, detik ini juga, di belakang kita ini ada pasukan yang mereka akan menyerbu kita, akan menyerang kita. Kemudian mereka serentak menjawab, ya Muhammad, kami tidak pernah menemukan kamu dalam keadaan berbohong. Kami tidak pernah menemukan kamu dalam keadaan berdusta. Kamu sangat dipercaya oleh kami yang hadir di sini. Kemudian Nabi Muhammad mengikrarkan dan menyampaikan lagi kepada mereka, percaya tidak kalau saya adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah dakwah ini dalam kebaikan. Mari kita sama-sama tinggalkan kepercayaan nenek moyang kita. Ada Lata, ada Uzza, ada Manaf, lebih kurang 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah dan di luar Ka'bah. Kita sama-sama tinggalkan kepercayaan nenek moyang kita. Kemudian mereka mulai mengatakan, ya Muhammad, kamu sudah nggak waras lagi. Ya Muhammad, ini sesuatu ide yang tidak masuk akal. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab berdiri berkata, ya Muhammad, alihaza jama'tana, tabban laka ya Muhammad. Ya Muhammad, hanya ini saja kami dikumpulkan untuk mendengarkan omonganmu, perkataanmu yang tidak berguna. Celaka kamu ya Muhammad. Inilah asbabun nuzul. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Abu Lahabnya masih hidup, tetapi dia sudah dinobatkan ahli neraka. Jamaah salat Isya, salat tarawih, salat witir yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah fenomena dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan. Artinya apapun yang kita lakukan dalam rangka kebaikan sudah sunatullah. Ada yang ikut kita, ada yang tidak ikut kepada kita. Artinya tugas kita hanya menyampaikan risalah dakwah ini, bukan menghakimi, bukan menganggap kita ini lebih sempurna daripada orang lain, atau golongan kita, kelompok kita lebih sempurna daripada orang lain. Orang-orang Quraisy ketika itu orang-orang nonis, mereka tidak pernah putus asa dalam menyampaikan agama mereka. Makanya mereka menawarnya, Muhammad, kalau ingin perempuan, kalau ingin harta benda, kalau ingin kekayaan dan harkat martabat derajat, perempuan semua ini kami berikan untukmu. Kekayaan harta kami kumpulkan milikmu. Bahkan hari ini kami angkat kamu menjadi raja. Tetapi Nabi Muhammad menolak itu. Mereka tidak pernah berputus asa, Muhammad, bagaimana kalau hari ini kami sama-sama kaum kami beribadah menyembah Allah Tuhanmu, dan esok hari kamu dan sahabatmu, keluargamu bersama-sama kami menyembah Lata, Uzza dan Manat tadi. Inilah asbabun nuzul, lakum dinukum waliyadin. Sebuah keistiqomahan, komitmen yang luar biasa yang harus kita tancapkan di dalam jiwa raga kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berputus asa. Kemudian mereka mendatangi pamannya Abu Thalib. Ya Abu Thalib, coba sampaikan kepada Muhammad untuk tidak menyampaikan agama baru ini, supaya tidak memberi kegaduhan orang-orang Quraisy. Ketika Nabi Muhammad mendengar ini, beliau sambil menangis dan bersumpah, wallahi ya ammi, law wada'u samsa fi yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadzal amr. Wahai pamanku,
seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, demi Allah sampai hari kiamat saya tidak akan memutuskan aktivitas saya dalam menyampaikan risalah dakwah ini. Inilah sebuah komitmen dalam agama Islam. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, mungkin malam ini malam terakhir kita dalam melaksanakan sholat tarawih, sholat witir atau itikaf secara berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pahala kepada kita yang telah komitmen untuk menghidupkan di bulan suci Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.